Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Puji selaku pengajar serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Pastinya di sini ada yang pengen tahu apa sih partikel, apa sih atom, dan apa itu subatom. Perkembangan teori atom, molekul, ion, dan proses ionisasi. Nomor atom maupun nomor massa. Di sini kami akan menjelaskan apa itu partikel, atom, dan subatom. Yang pertama akan dipaparkan oleh Teteh Puja. Apa itu partikel? Partikel adalah bagian materi yang sangat kecil dan masih mempunyai sifat dari materi itu sendiri. Ukuran partikel dapat bervariasi dari partikel mikroskopis yang lebih besar, seperti atom dan molekul, hingga partikel subatomik setempat. Apa itu atom? Atom adalah elemen terkecil dari suatu unsur kimia yang memiliki pertahanan sifat dan identitas kimia unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung partikel subatomik yang disebut proton dan neutron serta elektronik yang mengorbit mengelilingi inti atom. Atom terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang tidak memiliki muatan. Jumlah proton dalam inti atom menentukan identitas unsur kimia tersebut. Lalu selanjutnya ada komponen atom. Awan elektron adalah wilayah massa negatif yang mengelilingi inti atom yang terkait dengan orbital atom. Orbital atom fungsi yang menggambarkan perilaku sebuah elektron ataupun sepasang elektron bak gelombang dalam sebuah atom. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Lalu ada neutron, partikel subatom yang tidak bermuatan. Inti atom, pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron dikelilingi oleh awan elektron. Proton, partikel subatomik yang dengan muatan positif. Proton ditemukan di setiap unsur. Selanjutnya ada perkembangan model atom. Yang pertama ada teori atom pertama di 1803 oleh John Dalton. Yang kedua ada penemuan elektron di 1897 oleh Joseph John Thomson. Yang ketiga ada penemuan inti atom di 1911 oleh Niels Bohr. Dan yang keempat ada lompatan elektron di 1913 oleh Kepler. Dan yang terakhir ada 1920 yaitu model atom kuantum yang bisa disebut juga model atom modern, dan sampai sekarang ada model atom saat ini. Selanjutnya adalah molekul. Molekul sederhananya adalah dua atau lebih atom yang sering terikat bersama dan diikat oleh ikatan kimia. Apa itu ion dan proses ionisasi? Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Dan proses pembentukan ion disebut ionisasi. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom, jumlah proton yang ditemukan dari inti atom. Nomor massa, jumlah total proton
suatu unsur. Notasi atom A X Z, dengan A nomor atom, Z nomor massa, X lambang atom. Kesimpulan, struktur atom yang dipahami melalui komponen-komponennya dan hubungannya, serta konfigurasi elektroniknya menjadi dasar pemahaman kita tentang kimia. Pengetahuan ini memungkinkan kita mengungkapkan rahasia materi dan menciptakan teknologi yang meningkatkan kehidupan kita. Jadi sekian materi dari partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok kami dari kelompok-kelompok lain yang akan dibacakan oleh Alessa dan Erna. Alessa dan Erna, silakan. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2. Nomor 1, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan atom. Yang kedua, apa yang disebut proses pembentukan ion. Yang ketiga, sebutkan partikel-partikel penyusun atom atau subatom. Yang keempat, pada proses penguraian, zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai. Yang kelima, posisi elektron pada kulit atom dimulai dari. Jawab. 1. Atom adalah partikel penyusun molekul. 2. Tonisasi. 3. Proton, neutron, elektron. 4. Pupuk kompas. 5. Dari yang punya nilai energi lebih kecil sampai yang paling besar biasanya diawali dengan K. Lalu pertanyaan dari kelompok 3. Nomor 1, proses pembuatan ion disebut. 2. Konsentrasi logam dapat berat dalam tubuh dapat ditambah sepanjang waktu atau dikenal dengan. Yang ketiga, pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana disebut. Yang keempat, logam berat dapat menyebabkan. Yang kelima, atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu. Jelaskan. Nomor 1, ionisasi. Nomor 2, bioakumulasi. Nomor 3, glukosa. Nomor 4, penyalat, contohnya kanker, bahkan bisa menyebabkan mati. Nomor 5, 1 proton, 2 neutron, 3 elektron. Kemudian pertanyaan dari kelompok 4. Nomor 1, apa saja partikel-partikel penyusun atom. 2. Jelaskan perkembangan teori atom menurut. 3. Jelaskan hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral. 4. Apa yang dimaksud dengan bioakumulasi. Yang kelima, tuliskan 3 jenis atom karbon yang berada di atom. Jawab. 1. Terdiri dari partikel subatom. 2. Atom sebagai bola dan juga merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. 3. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom disebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom atau ditentukan jumlah proton dan jumlah neutron. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam nomor atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. 4. Adalah konsentrasi logam berat dalam tubuh yang dapat bertambah sepanjang waktu. Kemudian pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang dimaksud? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan partikel penyusun benda? Yang kedua, jelaskan perbedaan atom dan molekul. Yang ketiga, zat-zat yang ada di dalam alam ini tersusun
Jawab. 1. Maaf. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang lebih kecil, yaitu atom. 2. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Dan molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tersusun oleh subatom. Proton, neutron, dan elektron, sedangkan molekul tersusun atas atom yang berkaitan satu sama lain. 3. Atom. 4. Bioakumulasi. 5. C6, 13 C6, 14 C6. Kemudian pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, apa yang terjadi jika molekul tertata sedemikian rupa? Jelaskan serta berikan contoh. Yang kedua, sebutkan teori-teori perkembangan atom. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud partikel subatom, serta sebutkan salah satu manfaat penggunaan partikel subatom. Yang keempat, apa penyebab sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda-beda. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud nomor atom dan nomor massa. Jawab. 1. Akan menjadi suatu struktur, contohnya tulang dan rambut. 2. John Dalton, J.J. Thomson, dan Rutherford dan Bohr. Teori atom modern Erwin Schrödinger. 3. A. Partikel penyusun atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron. B. Partikel subatom banyak dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya elektron digunakan pada mikroskop elektron dan sinar X. 4. Dalam senyawa molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan molekul-molekul dalam materi itu. Jika ikatan kimia serta perbandingan jumlah dan jenis atom suatu molekul. 5. Setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, sedangkan nomor massa menunjukkan proton dan neutron. Sekian pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1. Sekian materi partikel penyusun benda dan makhluk dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.